kalimpahan neta ku sisir minyak pada agong kalimpahan ku sisir minyak kadu kudang kalimpahan ku sisir minyak parahiang kalimpahan kudangka sirah dayo kalimpahan kudangka pada waras kalimpahan kudangka garuka kalimpahan kudangka cipati kalimpahan kudangka sangyang asuh kalimpahan. Dia yang merintis untuk sukses itu nggak ada. Benar. Menurut saya nggak ada tuh, karena saya belum lihat ya, belum nemu nih. Emang saya juga belum ketemu nih orang Banten yang benar-benar merintis. Iya, kecuali dia memang sudah punya nama dulu. Apa yang saat ini orang tua doakan untuk kita, orang tua percaya kepada kita, lakukan saja apa yang orang tua inginkan. Di samping tadi itu, ketika kita memang sudah yakin, bahasa kepada orang tua juga kan. Tadi yang kata Otis kan, bahasa kepada orang tua juga supaya orang tua juga melihat kita tuh nggak seolah-olah kamu ngebanggang amat nih sama orang tua gitu kan. Benar. Karena gini, kalau bicara biaya pendidikan, saya pun orang tua saya tidak mampu sebenarnya. Cuman saya mempunyai tekad bahwa saya mau kuliah. Nah, itu kan. Iya, karena orang tua saya tidak pernah setuju saya kuliah. Orang tua saya selalu menyuruh saya untuk bekerja. Karena memang saya adalah anak bungsu yang memang saya hidup sisa bertiga dengan orang tua, dan mungkin orang tua juga sudah belia, yang mereka tidak ada pemasukan, makanya meminta saya untuk bekerja. Tapi saya selalu keras saya untuk kuliah. Memang kuliah itu tidak menjamin kesuksesan. Tidak ada buku yang menceritakan bahwa kuliah itu akan menjamin kamu sukses, itu tidak ada. Tapi kuliah itu menjamin bahwa kita adalah orang yang berpendidikan. Kuliah memang bukan jalan satu-satunya untuk kita menjadi sukses, dan memang tidak ada jaminan bahwa ketika kita berkuliah kita akan menjadi orang sukses. Tapi ketika kita berkuliah adalah di situ ada jaminan bahwa kita adalah orang yang berpendidikan. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Dan itu akan menjadi pembeda kita dengan yang lainnya. Nah, makanya sekalipun kuliah tidak menjamin saya akan sukses dan tidak akan membawakan saya menjadi di titik satu kesuksesan, tapi setidaknya saya tahu pendidikan dan saya bisa mendidik anak saya nanti. Dan itu, jadi saya selalu bilang ke orang tua saya, ya sudah, kalau memang ibu mau uang, saya akan kuliah dan gimana pun caranya saya akan mendapatkan uang itu untuk ibu, gitu. Dan itu yang saya selaluin. Makanya saya kuliah 3 jurusan, dan 3 itu semuanya tidak memakai biaya dari orang tua sama sekalipun. Dan kakak saya itu semuanya 3-tiganya tidak pernah mengeluarkan uang untuk pendidikan saya. Jadi dari biaya sendiri tuh ya, biaya untuk kuliah sendiri. Dari 3 jurusan biaya sendiri. Dari SMA pun saya biaya sendiri. Jadi saya ingat Otis tuh bawa ini nih, bawa apa? Ya, makanan, dagangan. Ya. Pak mau beli apa? Jadi dari SD itu mungkin saya tipe kalau orang yang memang selalu orang yang mencoba experience ataupun hal yang baru. Dari SD itu saya sudah berjualan. Jadi dulu tuh lagi booming-boomingnya yang plastik es dijadiin balon. Nah, kok orang-orang tuh mau gitu pakai plastik kotor. Jadi makanya di situ saya jualan plastik. Plastik yang es itu saya jualin 500 itu dapat 2. Saya jualin di kelas dan itu laku. Hal yang seperti itu pun ternyata laku gitu. Setelah itu saya jualan plastik juga di Banten. Mungkin kalau teman-teman pernah di Banten lama yang jual plastik buat sendal, saya pernah jualan itu juga, dan itu tanpa sepengetahuan orang tua saya, dan itu memang kehendak saya sendiri. Saya tidak pernah malu untuk itu. Terus yang waktu SMA ini yang mungkin ada mulai gengsi-gengsinya, karena mungkin udah mulai suka sama cewek dan mungkin masa pubar-pubar. Waktu SMA itu saya malu untuk berjualan lagi. Ya, cuman dalam selain itu, tapi kok saya malu, memang belum tentu juga dia mau sama saya. Ngapain saya malu-malu gitu kan. Jadi akhirnya hal yang itu saya lanjutin, udahlah jualan lagi aja gitu. Tapi waktu SMA itu saya jualan gelang-gelangan gitu Pak, aksesoris. Dan itu saya pernah sempet kena Satpol PP yang di Banten lama. Jadi saya ini pernah ditangkap Satpol PP karena emang itu bebas pedagang, tapi saya nakal, saya dagang di dalamnya, dan saya ditangkap dan barang jualan saya ditahan. Nah, tapi di situ baru bisa diambil kembali dagangannya, dan saya cari tempat, saya nggak mau ditangkap lagi. Ternyata ribet urusannya. Jadi saya yang sekarang bukan semata-mata saya yang naik atas keluarga saya, tapi memang saya naik kerja keras saya sendiri. Waktu SMA juga Pak Esa tahu kalau saya itu SMA itu jualan gitu kan. Ya emang itu. Jadi, dan perlu yang lain tahu, sampai sekarang pun saya masih berjualan. Jadi saya bangun jam 3, saya membuat donat, baru saya kasih ke SD-SD. Jadi
saya tidak, mungkin orang-orang ngelihatnya saya enak-enak aja nih, banyak uang, jajan sepuasnya. Tapi kalau dalam aslinya itu, kalau ngeliat kenyataannya, wah itu susah payah banget kita nyari uangnya sebenarnya. Sekarang yang lucunya kan gini, kita belum jadi siapa-siapa, Iya. tapi sudah gengsi. Nah itu kan jadi iya. masalah tuh. Nah itu Nah, gimana tuh menyikapi itu tuh? sebenarnya itu gimana perlawanan dalam diri kita sih. Kalau sekarang kita bilangnya toxic relations ya. Iya, iya. Mungkin kita beranggapan bahwa oh ada orang berbicara ini kita toxic. Tapi yang tanpa kita sadari bahwa diri kita adalah orang yang paling toxic untuk diri kita sendiri. Gitu. Ketika kita tidak mau berkembang, itu sudah termasuk kita orang yang toksik untuk diri kita sendiri. Dan saya selalu mempunyai pandangan yang lain ketika saya melakukan hal ini. Jadi gini, saya tipikal orang yang memang hal apapun itu saya pikirkan dengan matang dan saya pikirkan dampaknya seperti apa. Iya. Jadi ketika saya waktu itu mau jualan gengsi karena saya sudah mulai suka cewek, takut ketemu cewek ini di jalan ketika saya lagi jualan, malu amat gitu kan. Tapi saya mikir gini, loh kan belum tentu juga dia mau sama saya. Belum tentu juga kita bakal jadi gitu. Dan sekalipun kita pacaran, belum tentu juga dia jadi istri saya. Dan sekalipun nanti dia jadi istri saya, berarti dia juga tahu perjuangan saya itu kayak gimana. Iya. Dia tahu buruknya saya susahnya kayak gimana, dan dia tahu gitu. Jadi ya sudah gitu. Mau gimana lagi gitu. Iya, iya. Toh kita mau yang saya sebutkan tadi, hidup adalah bukan tentang saya dengan orang tua saya, bukan tentang saya dengan istri saya ataupun teman saya, tapi hidup adalah tentang saya dengan Tuhan saya gitu. Yang patut gengsi itu, gengsinya ke Tuhan itu patut itu. Tapi kalau untuk gengsi ke manusia, ya ngapain? Yang hidup itu tentang saya dengan Tuhan saya, bukan dengan saya dengan yang lain. Iya, iya. Manusia itu hanya jembatan untuk kita menuju rahmatnya Allah. Gitu. Jadi ya udahlah gitu. Saya sih selalu beranggapan, selalu mikirnya ke situ. Jadi hal apapun yang saya lakukan, ya udah, nggak memikirkan omongan orang lain gitu. Jadi ya sudah, toh kontribusi dia dalam hidup saya apa? Iya. Terus lagi dia nggak ada kontribusi dalam hidup saya ya udah saya atur hidupnya sendiri gitu. Kalau saya seperti itu orangnya. Jadi ya buat teman-teman ini harus sering melawan diri sendiri lah, jangan kita makan gengsi, karena kalau bukan kita sendiri yang ngelawan ego kita, siapa lagi gitu. Kalau misalnya orang lain melawan ego kita, itu akan menjadi pecah, satu hal perpecahan. Jadi kita harus melawan ego kita sendiri untuk kemaslahatan hidup kita juga, untuk perkembangan hidup kita juga, kayak gitu sih Pak. Jadi jangan gengsi lah ya. Iya. Jangan gengsi. Nah terus gini, tadi berbicara dari awal tuh tadi, Iya. berbicara di awal bahwa saat ini anak muda ini kan sering terpengaruh nih, sering terpengaruh kayak tadi. Misalkan kita saat ini di era digital nih, banyak karena orang saat ini rata-rata orang ya, nggak tua nggak Bener. muda nih, literasi itu kan sulit nih. Saya aja dulu waktu zaman kuliah nih itu paling malas baca. Saya lebih seneng orang lain suruh belajar baca di depan saya, jadi saya dengerin doang nih, ya kan. Nah sekarang ini kan orang melihat dari konten-konten kan, dapat berita itu dari konten. Iya benar. Sedangkan di konten ini justru juga banyak kisruhnya nih, ada yang hoax, ada yang segala macam. Iya benar. Nah ini pertanyaannya kepada Kang Utis yang sudah malang melintang di duta bahasa dan yang lain-lain, mungkin ada informasi nggak Kang Utis buat teman-teman para remaja gitu kan, para anak muda yang pada menyaksikan nanti, bagaimana cara kita menyaring itu gitu. Oke. Sebenarnya gini, yang saya sebutkan tadi ini perihal asumsi kita gitu ya Pak. Kita ya, itu tadi, kita tidak akan merubah diri kita kalau bukan diri kita sendiri yang merubahnya. Kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya juga bukan tipe orang yang selalu suka baca, dan saya tuh tipe orang yang oh apa iya gitu, selalu percaya dengan hal-hal yang memang sedang booming ataupun sedang marah gitu kan. Oh iya kali ya. Tapi saya sendiri tidak semerta-merta langsung percaya gitu. Jadi saya mungkin cari beberapa konten yang memang berkaitan dengan konten tersebut ataupun sama lah ya. Setelah itu baru kita cari sumber informasinya dari mana. Gitu. Jadi perbanyak perbandingan berarti ya. Iya, saya selalu main perbandingan. Mana yang lebih akurat ataupun dari mana sumbernya. Kan memang ada beberapa berita ataupun portal berita yang memberitakan hal yang itu, yang misalkan kita bicara langsung diberitakan. Hari ini bicara langsung diberitakan. Ada kan beberapa portal berita yang seperti itu. Nah, itu yang menjadi kesalahan besar kita untuk sebagai anak muda, karena gini, anak muda katanya kan ini orang yang agent of change. Iya. Ketika kita agen perubahan, kalau kita semerta-merta percaya,
mana yang kita rubah gitu loh. Kan? Iya, Dan iya, perlu iya. tahu pemuda itu bukan hanya sebagai agen perubahan ataupun sebagai orang penerus, tapi kita sebagai pemuda itu kita juga sebagai pelurus. Iya, Ya, iya, jadi betul. bukan sekedar kita pemuda sebagai penerus, tapi kita juga sebagai pelurus. Makanya kita sebagai pemuda yang katanya, apalagi mahasiswa nih, Iya. yang harusnya lebih kritis dan mempunyai nalar yang lebih aktif, harusnya kita bisa lebih cari tahu lagi. Gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, kita tidak semerta-merta mengandalkan pengetahuan kita oleh konten ataupun semerta pengetahuan kita yang masih mentah gitu. Jadi kita tidak kosong gitu bunyinya. Iya, iya, iya. Jadi tong kosong bunyi nyaringnya kan udah peribahasa yang udah lama gitu kan. Jadi kalau kita tidak mau dibicarakan seperti itu, ya kita harus belajar gitu loh. Karena sama gini nih, Kak Otis nih ya. Dulu ini pengalaman juga ya, pengalaman saya juga gini. Setiap orang yang baca satu buku itu merasa bahwa dirinya paling pintar. Oh iya benar. Ya kan? Nah, ketika dia baca beberapa buku, dia merasa apa bener ya? Ketika dia sudah membaca banyak buku, dia akan merasa bahwa anjir, ternyata saya ini nggak ada apa-apanya. Ya Gitu. benar. Nah, ini kan akhirnya sekarang, apalagi sekarang di zaman digital ini, orang itu kan melihatnya cuma hanya dari satu konten doang. Dia sukanya konten A nih, dia hanya melihat konten A aja. Karena dia sudah fanatik nih sama konten A, akhirnya dapat informasi dari konten A, oh dia bikin tuh langsung tuh merasa ketika ada pertanyaan-pertanyaan, oh dari ini juga bener nih gitu. Iya. Padahal tadi itu kan tong kosong nyaring bunyinya nih. Orang baru baca satu buku nih, atau orang baru dapat informasi satu sumber, dia sudah merasa paling tahu semuanya gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya gini, ini pengalaman saya sendiri juga. Semakin kita melangkah lebih jauh, semakin banyak buku yang kita baca, itu malah kita akan merasa semakin bodoh. Sebenarnya seperti itu harusnya. Jadi ketika kita semakin tahu, harusnya kita semakin bodoh. Kenapa kita harusnya merasa semakin bodoh? Karena harusnya gini, oh ternyata saya banyak tidak tahunya gitu loh. Harusnya sih seperti itu. Dan mungkin sekarang yang saya bilang tadi, bahwa kita ini manusia yang memiliki akal yang memang harus menjadi pembeda kita, dan itu akan menjadi value kita gitu. Dan ya itu keputusan kita sendiri. Jika memang kalau memang dia tidak ingin dibilang bodoh, ya kita harus belajar gitu loh. Karena sebenarnya kan tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang malas. Iya. Gitu kan. Sebenarnya tidak ada orang bodoh, yang ada aja orang malas. Malas itu baca ada, buku, ya. malas buka-buka lagi, malas belajar lagi. Nah, itu yang akan menjadi pembodohan. Malas Gitu. itu sifatnya, buahnya adalah bodoh ya kan. Nah iya, itu. Makanya sebenarnya tidak ada orang bodoh, yang ada aja orang malas. Iya. Dan itu keputusan ada di diri kalian. Kita akan menjadi apa ke depannya, dan hal apa yang akan kita bawa, itu balik lagi kepada kalian. Jadi apalagi sekarang mungkin teman-teman juga udah tahu, udah baca-baca buku tantangan global ataupun yang lainnya. Mungkin di konten juga sering seliweran tentang tantangan global, tentang pemuda, yang menurut saya Indonesia ini banyak perubahan karena konten sekarang itu lebih banyak edukasinya sebenarnya. Cuman kita sebagai penikmatnya ataupun konsumen dari edukasi tersebut harus pintar juga gitu loh. Harus menyaringnya pintar juga, harus nyari sumber yang lebih akurat juga, harus cari sumber-sumber yang lainnya. Itu yang seharusnya. Karena betul, pemuda sekarang Indonesia makin gencar. Dikit-dikit konten, oh tentang ini. Saya pun banyak tahunya dari situ. Jadi tidak ada salahnya untuk percaya dengan konten, karena saya sendiri pun ketika saya ingin belajar, saya tuh melihatnya dari konten. Oh, konten ini seru nih. Makanya saya buka artikel terkaitnya. Dan otomatis itu kan saya belajar juga, Pak. Jadi pengetahuan saya pun bertambah. Jadi berasal dari satu konten, ketika kita telah lebih jauh, oh ternyata tuh seperti ini, dan itu akan menjadi pembaharuan ilmu kepada kita sendiri. Berkembang ya jadinya. Iya, jadi dalam hal konten pun, kita dalam bermedia sosial pun harusnya lebih bijak gitu. Jadi jangan semerta-merta udah ngelihat satu konten, wah di konten ini ternyata gini. Taunya sebaliknya, ternyata itu hal yang kontennya yang salah, ternyata yang benarnya seperti ini, yang pro-nya. Kan konten kan ada yang pro, ada yang kontra kan, itu banyak gitu. Jadi buat yang lainnya, kita punya nalar, kita punya akal, itu yang harus kita gunakan. Jangan sia-siakan hal apa yang Allah udah kasih ke kita. Jadi selagi itu masih bisa dan itu selagi gratis, ya kita harus gas lagi. Kalau saya tuh dulu pernah gini ya, punya narasi saya sendiri sih sebetulnya. Kalau baca buku itu harus punya minimal 3 referensi.
Yang pertama buku A dengan tema yang apa yang akan kita pelajari. Yang kedua dengan tema yang hampir sama, misalkan tentang apa namanya, global change gitu ya. Buku 1, buku 2. Yang ketiga adalah Al-Quran. Jadi patokannya tuh tentang Al-Quran tuh, dengan Al-Quran tuh dari mana nih betulnya, dari mana. Jadi kita bisa menakar bahwa buku mana sebenarnya yang sesuai. Patokannya tuh dari Al-Quran aja udah. Iya benar. Kalau udah di luar dari situ melenceng nih, oh udah nih, gak beres nih itu bukunya. Iya benar. Tapi kalau kebanyakan kan mungkin kalau saya boleh saran sih kepada yang lain, kita sebelum membaca buku ataupun itu kita lebih baik membaca buku yang tentang self development dulu sih menurut saya, karena perkembangan diri itu jauh lebih penting gitu dibanding yang lain gitu. Dan ketika baca buku apa tuh perkembangan diri, self development, itu kita akan termotivasi untuk lebih giat lagi belajarnya dan akan lebih banyak lagi cari ilmunya. Jadi kita itu perbaiki diri kita dulu, setelah baru diri kita ibaratnya kayak gitu. Jadi kita mupuk setelah pasti dipupuk kan pasti tanaman subur tuh. Jadi kita mupuk diri kita dulu untuk menjadi hal yang lebih subur lagi untuk berbuahnya. Soalnya itu kalau ada buku-buku yang ekstrim ya. Iya benar. Ada buku-buku yang ekstrim. Jadi ketika kita tadi itu kan, ketika kita semangat kita untuk membaca nih, salah baca buku nih, udah tuh mindset kita berubah tuh pasti. Benar. Dan bahkan mungkin bisa merubah ideologi, bahkan merubah paradigma dan yang lain kan. Karena awalnya kita tadi itu kan, kita tidak mengelola diri kita dulu kan. Iya benar. Tadi self developmentnya kita tidak berkembang, tapi kita salah baca buku, wah udah bubar tuh. Benar.